Assalamualaikum anak-anak ustazah semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama-sama hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, muatan pembelajaran PPKN tentang menghargai perbedaan. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, Ustazah akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan sikap saling menghargai antar sesama. Nah, anak-anak Ustazah, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman, di mana adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak Ustazah masih ingat nggak ya bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Ya, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai, di mana rantai itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sila kedua memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Nah, berikut ini adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menjenguk orang yang sedang sakit. Yang kedua, melakukan penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Yang keenam, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, anak-anak Ustazah, ada yang tahu nggak ya bagaimana cara menghargai perbedaan? Nah, berikut ini adalah cara-cara bagaimana kita menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak memilih milik teman. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, selama ini coba anak-anak Ustazah ingat, apakah anak-anak Ustazah pernah menolong atau membantu orang lain? Nah, kalau belum, mulai saat ini kita biasakan untuk menolong dan membantu orang lain ya. Nah, anak-anak Ustazah, di sini Ustazah mempunyai gambar. Kira-kira sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Di sini terlihat Rian merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rian, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. Yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Rian, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambil bola tersebut. Gambar yang kedua, di sini terlihat Dini merasa kesulitan membawa barang bawaannya. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Dini membawakan sebagian barang bawaan Dini. Kemudian, gambar yang ketiga, di sini menunjukkan Dini merasa kesulitan mengikuti gerakan tari.
Sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Dini mempelajari gerak tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Nah, anak-anak ustazah, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalnya perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semua itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Contohnya nih, perbedaan kesukaan makanan. Misalnya Rian sukanya wortel, sedangkan Dini sukanya brokoli. Edo sukanya kentang. Beni sukanya roti. Bunga sukanya ikan. Sedangkan Siti sukanya daging. Nah, perbedaan makanan kesukaan tersebut tidak boleh kita permasalahkan ya. Tapi sebaiknya kita harus saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Contoh perbedaan lainnya dalam hobi atau kesukaan dalam berolahraga. Di sini contohnya Dini sukanya lari pagi, sedangkan Bunga sukanya berenang. Siti sukanya lompat tali. Nah, meskipun olahraganya memiliki kesukaan yang berbeda-beda, sebaiknya mereka harus tetap saling hidup rukun dan saling menghargai perbedaan kesukaan atau kegemaran hobi masing-masing. Nah, contoh lainnya nih ada perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama ada Islam, Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak ustazah bisa lihat sendiri ya di gambar posisi berdoa setiap agama itu berbeda-beda ya. Semua itu merupakan keragaman yang harus kita hargai dan harus kita syukuri. Nah, anak-anak ustazah, kenapa ya kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, karena menghargai perbedaan itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaatnya adalah yang pertama, terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Oke anak-anak ustazah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita bisa hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua dapat memahami dan mengerti yang ustazah sampaikan. Terima kasih untuk anak-anak ustazah semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.